Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pendugaan parameter dalam selang kepercayaan untuk 1 dan 2 sampel min. Yang pertama mengenai pengertian pendugaan parameter. Semua orang pastinya melakukan pendugaan di dalam hidupnya. Seperti contoh apabila kita ingin menyeberang, pastinya kita akan memperkirakan antara kecepatan dan jarak kendaraan tersebut. Hal tersebut bisa kita sebut sebagai pendugaan parameter. Sedangkan pengertian dari pendugaan parameter itu sendiri yaitu melakukan estimasi terhadap nilai dugaan atau taksiran suatu parameter tertentu, karena pada umumnya nilai parameter suatu distribusi tidak. Yang kedua adalah konsep pendugaan parameter dan sifat-sifatnya. Pendugaan atau estimator adalah statistik yang digunakan untuk memperoleh nilai suatu dugaan. Sedangkan yang dimaksud dengan statistik penduga adalah nilai rata-rata varian dari suatu sampel random yang dianggap dapat mewakili nilai rata-rata varian dari populasi. Selanjutnya mengenai sifat-sifat penduga yang baik. Syarat penduga yang baik antara lain yang pertama adalah tidak bias atau unbiased, yang kedua efisien, yang ketiga konsisten. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe pendugaan parameter. Terdapat dua tipe pendugaan parameter, yaitu yang pertama pendugaan titik atau point estimation dan pendugaan selang atau disebut dengan interval estimation. Penduga titik merupakan sebuah nilai tunggal yang digunakan untuk menduga sebuah parameter populasi. Sebuah penduga titik sering dirasa tidak cukup, dikarenakan kita dihadapkan pada kenyataan yang benar atau salahnya dugaan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pendugaan dengan interval tertentu dengan membuat batas-batas yang disebut dengan batas bawah dan batas atas dari selang penduga tersebut. Pendugaan dengan interval tertentu disebut juga dengan pendugaan selang. Pada pendugaan selang ini terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu tingkat kepercayaan dan selang kepercayaan. Tingkat kepercayaan merupakan persentase selang. Tingkat kepercayaan merupakan persentase dugaan selang yang telah memenuhi parameter yang digunakan bila dilakukan pengambilan sampel berulang. Sedangkan selang kepercayaan merupakan batas-batas nilai yang memenuhi pendugaan sesuai dengan tingkat kepercayaan yang telah dibuat. Pada statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi disebut dengan penduga. Misalnya, pada rata-rata sampel merupakan pendugaan bagi rata-rata populasi, sedangkan pada standar deviasi sampel merupakan penduga bagi standar deviasi populasi. Untuk selanjutnya, ulasan akan dibatasi pada pendugaan parameter rata-rata, parameter proporsi, dan parameter ragam populasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan satu nilai rata-rata. Satu, pendugaan satu rata-rata dari sampel besar yaitu N lebih dari 30. Nilai simpangan baku populasi tidak diketahui, maka menggunakan simpangan baku sampel. Selang kepercayaan 1. Selang kepercayaan sebesar 1 min alfa bagi mu adalah X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali simpangan baku populasi per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali simpangan baku populasi per akar N. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui, maka dapat digunakan S atau simpangan baku sampel. Ukuran sampel bagi pendugaan mu. Pada derajat kepercayaan 1 min alfa, ukuran sampel dengan error atau galat maksimal sama dengan E adalah N Z alfa per 2 dikali simpangan baku populasi per error maksimal, lalu dikuadratkan. N dibulatkan ke bilangan bulat terdekat terbesar. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui, maka dapat menggunakan sampel. E atau error maksimal itu merupakan selisih X bar dengan mu. Contoh, dari 36 mahasiswa tingkat 2 diketahui bahwa rata-rata IPK sama dengan 2,6 dengan simpangan baku 0,3. Buat selang kepercayaan 95% untuk rata-rata IPK seluruh mahasiswa tingkat 2. Penyelesaiannya,
Selang kepercayaan 95%, alfa sama dengan 5%, alfa per 2 sama dengan 2,5%, Z 2,5% sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96, X bar 2,6, simpangan baku sampel 0,3. Lalu yang diketahui ini dimasukkan ke rumus yang tadi, jadi diperoleh X bar min Z 0,025 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar plus Z 0,025 dikali S akar N. 2,6 dikurangi 1,96 dikali 0,3 per akar 36 kurang dari mu kurang dari X bar ditambah 1,96 dikali 0,3 per akar 36. 2,6 dikurangi 0,098 kurang dari mu kurang dari 2,6 ditambah 0,098, maka hasilnya diperoleh 1,502 kurang dari mu kurang dari 2,698. Menjelaskan materi tentang tabel frekuensi. Tabel frekuensi merupakan penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Contoh tabel dari tinggi badan 100 orang mahasiswa Universitas XYZ ini adalah contoh dari tabel frekuensi. Tabel frekuensi biasanya memiliki kelas interval. Contoh dari kelas interval di sini itu adalah 60 sampai 62, 63 sampai 65 dan seterusnya. Selanjutnya ada yang dinamakan garis batas kelas. Garis batas kelas itu contohnya 60. Garis batas bawah kelas contohnya 60, 63, 66, 69, 72. Dan untuk mencari garis batas kelas bawah itu caranya dengan dikurangi 0,5. Dan untuk garis batas kelas atas seperti 62, 65, 68, cara mencarinya itu dengan ditambah 0,5. Selanjutnya dari tabel frekuensi biasanya memiliki titik tengah. Titik tengah itu misalnya dari 60 sampai 62, kita hitung 60, 61, 62. Dan titik tengahnya itu adalah 61 dan begitupun seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya panjang kelas. Panjang kelas itu kita hitung dari misalnya kelas pertama 60 sampai 62, maka panjang kelasnya 60, 61, 62, maka panjang kelasnya itu adalah 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kuartil. Kuartil sendiri artinya diartikan sebagai titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 25%. Di sini ada yang namanya Q1, Q2, dan Q3. Q1 ini disebut sebagai kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Dan rumus untuk mencari kuartil apabila datanya berkelompok, rumusnya adalah KI sama dengan tepi bawah ditambah I per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas I dibagi frekuensi kelas I dikali interval. Ki-nya itu bisa Q1, Q2, atau Q3. Selanjutnya TB itu adalah tepi bawah kelas Q ditambah 1 per I per 4N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas I dibagi frekuensi kelas I dikali I. Ini interval ya, interval atau panjang kelas. Nah, ini adalah rumus untuk mencari kuartil. Sekian. Contoh soal, 12 orang Jepang ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 22 liter teh dengan simpangan baku sama dengan 4. 10 orang Inggris ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 36 liter teh dengan simpangan baku sama dengan 5. Jika dianggap bahwa ragam kedua populasi bernilai sama, hitung A derajat bebas dan B ragam simpangan baku gabungan kedua sampel. Yang A, derajat bebas diketahui bahwa rumusnya yaitu N1 plus N2 min 2. N1 sendiri yaitu 12 ditambah N2 tersebut 10 min 2 sama dengan 20.
Untuk yang B, S kuadrat gabungan, rumusnya N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat. N1 min 1 sendiri atau 12 min 1 diperoleh 11. Dan S1 kuadrat diperoleh 16. Dari simpangan baku memperoleh 4, lalu kita kuadratkan menjadi 16. Dan ditambah 9 kali 25 yang kita peroleh dari 5 dikuadratkan menjadi 25 dibagi derajat bebas yang kita ketahui yaitu 20 dapat dijumlahkan menjadi 11 kali 16 ditambah 9 kali 25 sama dengan 401 per 20 sama dengan 20,05. Untuk S kuadrat gabungan sendiri yaitu akar S kuadrat gabungan sama dengan akar 20,05 sama dengan 4,477. Yang ketiga yaitu pendugaan bagi beda dua rata-rata dari sampel-sampel kecil dan nilai kedua ragam populasi sama atau ditulis dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang tidak diketahui maka menggunakan ragam sampel gabungan atau dapat dituliskan dengan S kuadrat gabungan. Untuk selang kepercayaan 5, untuk selang kepercayaan sebesar 1 min alfa dibagi mutlak mu 1 min mu 2. Untuk rumusnya sendiri yaitu mutlak X bar 1 min X bar 2 kurang dari X bar 1 min X bar 2 ditambah kurung buka T derajat bebas alfa per 2 dikali S kuadrat gabungan dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2 kurung tutup. Untuk mencari S kuadrat gabungan yaitu dalam kurung N1 min 1 kurung tutup dikali S1 kuadrat ditambah kurung buka N2 min 1 kurung tutup dikali S2 kuadrat. Dan untuk S gabungannya sendiri yaitu akar S kuadrat gabungan. Sedangkan untuk mencari derajat bebas yaitu N1 plus N2 min 2. Yang B yaitu kita akan membahas tentang pendugaan dua nilai rata-rata. Yang pertama yaitu pendugaan beda dua rata-rata dari sampel besar. Untuk nilai ragam populasi atau dapat dituliskan sigma 1 pangkat 1 dan sigma 2 kuadrat diketahui, dan jika nilai ragam populasinya tidak diketahui maka menggunakan ragam sampel atau dapat ditulis S1 pangkat 1 dan S2 kuadrat. Untuk contoh selang kepercayaan yang ketiga, selang kepercayaan sebesar 1 min alfa bagi mu 1 dikurangi mu 2 adalah dapat dirumuskan mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dalam kurung Z alfa dibagi 2 dikali akar sigma 1 pangkat 1 dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2 kurang dari mutlak mu 1 dikurangi mu 2 kurang dari mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah dalam kurung Z alfa dibagi 2 dikali akar sigma 1 pangkat 1 dibagi N2 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Jadi untuk sigma 1 pangkat 1 dan sigma 2 pangkat 2 yang tidak diketahui maka menggunakan rumusnya S1 pangkat 1 dan S2 pangkat 2. Dalam selang kepercayaan
X bar sendiri digunakan sebagai penanda bagi mu. Untuk S-nya digunakan sebagai penanda bagi simpangan baku. Contohnya yaitu 64 orang Jepang ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka makan 48 kg ikan dengan ragam sama dengan 8. Lalu 56 orang Inggris ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka makan 28 kg ikan dengan ragam sama dengan 7. Maka tentukan selang kepercayaan 95% untuk beda rata-rata banyak ikan yang dimakan setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang Inggris. Dari soal ini diketahui bahwasanya X bar 1 yaitu 48 diketahui 48 dan X bar 2 nya yaitu 28. Untuk N1-nya sendiri yaitu 64 orang dari orang Jepangnya. Untuk N2-nya yaitu jumlah orang Inggrisnya yaitu 56. S1 pangkat 1 diketahui 8 dan S2-nya diketahui 7. Lalu kita akan mencari mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 yaitu 48 dikurangi 28 sama dengan 20. Untuk nilai mutlaknya sendiri meskipun hasilnya min maka ditulis tetap positif. Selang kepercayaan 95%. 1 min alfa sama dengan 95%, maka alfa diperoleh 5%. Alfa dibagi 2 yaitu 2,5%, yaitu dapat ditulis Z 2,5% sama dengan didesimalkan menjadi Z 0,025. Lalu 1,96 ini kita cari di tabel distribusi tes studinya. Untuk mencari selang kepercayaannya kita masukkan pada rumusnya, yaitu rumusnya tadi mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dalam kurung Z alfa dibagi 2 dikali akar sigma 1 pangkat 1 dibagi N pangkat 1 ditambah alfa 2 kuadrat dibagi N2 kurang dari mutlak mu 1 dikurangi mu 2 kurang dari mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah dalam kurung Z alfa dibagi 2 dikali akar sigma 1 pangkat 1 dibagi N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 dibagi N2. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya yaitu 20 dikurangi dalam kurung 1,96 dikali akar 8/64 ditambah 7/56 tutup kurung kurang dari mutlak mu 1 dikurangi mu 2 kurang dari 20 ditambah dalam kurung 1,96 dikali akar 8 dibagi 64 ditambah 7 dibagi 56 tutup kurung. Jadi dihasilkan 20 dikurangi 0,98 kurang dari mutlak mu 1 dikurangi mu 2 mutlak 20 kurang dari 20 ditambah 0,98 sehingga diperoleh 19,02 kurang dari mutlak mu 1 dikurangi mu 2 kurang dari 20,98. Jadi dengan selang kepercayaan kita 95%, beda rata-rata banyak ikan yang dimakan setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang Inggris yaitu terletak antara 19,02 dan 20,98. Lalu yang kedua kita akan membahas pendugaan bagi beda dua rata-rata dari sampel kecil dan nilai kedua ragam populasinya tidak sama. Dapat disimpulkan seperti ini dan tidak diketahui maka menggunakan ragam sampel seperti ini tandanya. Contoh selang kepercayaan yang keempat yaitu dirumuskan mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dalam kurung T dB atau derajat bebas
alfa dibagi 2 dikali akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 kurang dari mutlak mu1 dikurangi mu2 kurang dari mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah dalam kurung TDB alfa dibagi 2 dikali akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Untuk mencari derajat bebasnya sendiri, rumusnya yaitu dalam kurung S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 tutup kurung kuadrat dibagi dalam kurung S1 kuadrat dibagi N1 tutup kurung dikuadratkan dibagi dalam kurung N1 dikurangi 1 tutup kurung ditambah dalam kurung S2 kuadrat dibagi N2 tutup kurung kuadrat dikuadratkan dibagi tutup kurung N2 dikurangi 1 tutup kurung. Jika dB-nya ini hasilnya koma-koma, maka dibulatkan ke bilangan bulat terbesar yang terdekat. Contoh soalnya yaitu 12 orang Jepang ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 22 liter teh dengan simpangan bakunya 4. Sedangkan 10 orang Inggris ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 36 liter teh dengan simpangan bakunya 5. Jika dianggap bahwa ragam kedua populasinya tidak sama atau tidak diketahui, maka hitunglah yang pertama derajat bebas bagi distribusi T, lalu yang kedua tentukan selang kepercayaan 99% untuk beda rata-rata banyak teh yang diminum setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang Inggris. Untuk yang pertama, kita mencari dB-nya, derajat bebasnya dengan rumus seperti itu, lalu kita masukkan angka-angkanya. Untuk tadi diketahui simpangan bakunya 4, maka S kuadratnya yaitu 4 kuadrat. Untuk yang S1, maka dihasilkan 4 kuadrat sama dengan 16. Untuk S2 kuadratnya, karena simpangan bakunya 5, maka S2 kuadratnya sama dengan 25. Untuk yang pertama, kita akan mencari derajat bebasnya dulu. Rumusnya seperti ini, lalu kita masukkan S1 kuadratnya 16 dibagi N1-nya 12 ditambah S2 kuadrat diperoleh 25 dibagi N2 nya 10 kuadrat dibagi 16 per 12 kuadrat dibagi 12 dikurangi 1 ditambah dalam kurung 25 dibagi 10 kuadrat dibagi 10 dikurangi 1 dihasilkan seperti ini. 1,333 ditambah 2,5 tutup kurung kuadrat dibagi dalam kurung 1,333 tutup kurung kuadrat dibagi 11 ditambah dalam kurung 2,5 tutup kurung 2 dibagi 9 diperoleh 14,6944 sekian dibagi 0,8560 sekian sama dengan 17,165. Lalu kita cari pada tabel distribusi T-nya. Untuk yang B yaitu kita mencari selang kepercayaan 99%-nya. Selang kepercayaan 99%, maka alfanya diperoleh 1%. Alfa dibagi 1 sama dengan 0,5% sama dengan 0,005. Untuk derajat bebasnya tadi sudah diketahui yaitu 18, maka nilai T-nya derajat bebas sama dengan 18, alfa dibagi 2 sama dengan 0,005. Lalu kita cari pada tabel distribusi T-nya. Untuk mencari selang kepercayaan yaitu rumusnya mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi dalam kurung TDB alfa dibagi 2
dikali akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 kurang dari mutlak mu1 dikurangi mu2 kurang dari mutlak, maaf ini ada pengulangan, kurang dari mutlak X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah dalam kurung TDB alfa dibagi 2 dikali akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Diperoleh seperti ini, yaitu mutlak 22 dikurangi 36 dikurangi akar 2,8 dalam kurung 2,878 dikali akar 16 dibagi 12 ditambah 25 dibagi 10 kurang dari mutlak mu1 dikurangi mu2 kurang dari mutlak 22 dikurangi 36 ditambah dalam kurung 2,878 dikali akar 16 dibagi 12 ditambah 25 dibagi 10 tutup kurung. Karena nilai mutlak 22 dikurangi 36 hasilnya min, namun karena ada nilai mutlaknya maka hasilnya tetap positif, yaitu 14 dikurangi 5,63 kurang dari mutlak mu1 dikurangi mu2 kurang dari 14 ditambah 5,63 maka dihasilkan 8,37 kurang dari mutlak mu1 dikurangi mu2 kurang dari 19,63. Jadi dengan selang kepercayaan kita 99%, maka beda rata-rata banyak teh yang diminum setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang Inggris yaitu antara 8,37 dan 19,63.